Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saat ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian, penyembahan kita. Bawa persembahan kita yang kudus berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mau satu hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh selalu sempurna dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain saat ini kami rindu mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Lewat pujian kami, penyembahan kami, seluruh hidup kami rindu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru. Roh Kudus, jamah hati kami, jamah pikiran kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bila setiap kami Tuhan mengalami kuasa Roh Kudus, lawatan Roh Kudus nyata dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hatiku. Kaulah harapanku. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup
bersyukur kepadamu selamanya. Dengan apa ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memberikan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup berkenan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya lama lama syengkenelama, ya lama 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 mengalir urapan-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kasih-Mu Tuhan, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan, kasih yang dari surga mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu segenap hatiku. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami menyembah Engkau Yesus dengan sepenuh hati kami. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini Bapak Ibu. Bersyukurlah kepada Tuhan saat ini. Apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya melimpah bagiku, bagimu. Tetaplah bersyukur. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan. Segenap hatiku, kami bawa hati kami, hati yang menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu segenap hatiku, menyembah-Mu segenap hatiku, menyembah, katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, sampai selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Kau sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dimanapun Engkau berada saat ini Bapak Ibu, mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan dengan segenap jiwamu. Sembah Tuhan dengan seluruh kekuatanmu. Sembah Tuhan dengan akal budimu. Sembah
mengalir ya Roh Kudus, mengalir ya Roh Kudus, penuhi hidup kami ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, tinggal dalam hidup kami, memimpin menuntun setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap berkata, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu tidak ada yang gagal dan bahkan tidak pernah gagal. Semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, itu untuk kebaikan kami. Kan firman-Mu berkata Tuhan, masa depan yang baik Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Selalu ada mujizat ketika Engkau terus memutuskan untuk tetap bersyukur dalam hidupmu. Percaya dengan imanmu kepada Tuhan. Ya, tetap teguh imanmu di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, bangkitkan imanmu saat ini. Tetap percaya di dalam ucapan syukur. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Yes, amin, amin. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Naikkan imanmu di hadapan Tuhan. Iman yang lemah dibangkitkan saat ini. Iman yang lemah dikuatkan saat ini. Yes, percaya ada kemenangan di dalam Tuhan. Ada mujizat,
di dalam hidupmu. Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidupmu. Saat ini terima kemenangan. Yes, amin. Ketika engkau sungguh-sungguh terima mujizat Tuhan. Yes, amin, 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 amin. Oh, ada mujizat. Ya Tuhan, tetap percaya. Tetaplah percaya Bapak Ibu. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan kita. Yes, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Katakan dengan imanmu, terima kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Haleluya. Yes. Kami yakin dan percaya ketika kami bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ketika kami bersyukur kami menyukakan hati Tuhan. Ketika kami bersyukur kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Kami percaya selalu ada alasan untuk kami mengucap syukur. Lewati apapun masalah, persoalan, badai mungkin tidak gampang, mungkin tidak mudah buat setiap kami. Tapi hari ini kami ada di satu keputusan sederhana. Kami mau tetap bersyukur. Dan kami akan menang bersama dengan Tuhan. Hari ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan, kami ada di hadirat-Mu, kami mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencari, kami menemukan yang terbaik Tuhan berikan buat setiap kami. Bicara buat setiap kami Bapa melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya firman ini akan menegur setiap kami, menguatkan setiap kami, memampukan setiap kami, menapaki hari-hari ke depan. Kami butuh sama firman-Mu, kami butuh pribadi-Mu ada dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dia tetap baik, amin. Hari ini saya yakin dan percaya kita punya Tuhan yang baik, amin. Dia pasti bisa tolong saya percaya dia juga pasti akan tolong Bapak Ibu Saudara semua, amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, Lukas 6 ayat 37. Saya mau berbagi sama Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara, Lukas 6 ayat yang ke-37. Firman Tuhan judulnya ini tentang hal menghakimi Bapak Ibu Saudara. Ayat 37 berkata untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak jadi orang yang suka menghakimi. Karena penghakiman itu punyanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di dalam hidup setiap kita ini ya Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita ketemu sama orang, kadang banyak orang, saya lihat akhir-akhir ini ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang suka menghakimi Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya pelajari, kenapa sih orang ini kok suka menghakimi? Kenapa sih kok orang ini sedikit-sedikit ngejudge? Orang sekarang kan bilang bahasanya kan gitu, sedikit-sedikit dia kasih judgment. Sedikit-sedikit dia bilang, oh nggak bisa, kurang ini, kurang itu. Kenapa sih sedikit-sedikit dikomentari, sedikit-sedikit dihakimin, ya kan? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika saya renungkan sederhana Bapak Ibu Saudara, hari ini ada satu fenomena Bapak Ibu Saudara yang sebetulnya ini fenomena yang lama. Tapi hari ini saya lihat kenapa orang suka menghakimi, sederhana. Karena dia merasa diri paling benar. Merasa diri benar. Dosa hari ini Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar membunuh, mencuri, kita tahu Bapak Ibu Saudara membunuh, mencuri itu dosa, kita tahu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara merasa diri benar itu juga enggak berkenan loh di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasa bahwa diri kita selalu benar, oh saya ini loh yang paling benar, saya ini yang ngerti yang paling baik. Ketika kita punya hati yang merasa diri paling benar, maka dengan mudah kita akan menghakimi. Saya banyak ketemu banyak orang hari ini, apa aja dikomentarin loh, heran Bapak Ibu Saudara. Apa aja dikomentarin, apa aja dihakimin. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bukan menghakimi tapi mengampuni.
Adalah orang di sekitar kita yang akan berbuat salah sama setiap kita. Boleh dong kita jadi anaknya Tuhan, kita tidak menghakimi orang itu tapi kita mengampuni. Nek orang bilang kan gini, nek kurang-kurang titik ya wis lah ya. Kalau kurang-kurang sedikit ya sudah lah ya. Kita mengampuni kita ya udahlah biasa aja. Enggak kurang sedikit komentar. Hari ini banyak kayak gitu Bapak Ibu, apalagi semakin berkembangnya sosial media ya Bapak Ibu, orang gampang buat apa ngejudge orang lain Bapak Ibu Saudara. Kita hobi banget menghakimi karena kita merasa diri kita yang paling benar. Hari ini yuk sama-sama kita bangunkan lagi kesadaran kita. Kita bukan orang yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita juga punya salah, kita juga punya kekurangan. Jangan merasa diri aku ini selalu lebih baik daripada orang lain. Jangan punya hati kayak gitu hari ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya hati merasa diri paling benar, jatuh-jatuhnya kita pasti suka menghakimi. Dan itu firman Tuhan enggak bilang jangan engkau menghakimi. Ayo hari ini sama-sama kita belajar. Firman ini saya tahu tidak gampang, tapi yuk sama-sama kita belajar. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau banyak orang bilang ini, belajar jingjai lah jadi orang ya. Nggak sedikit-sedikit dipermasalahkan. Orang kalau suka merasa diri paling benar, suka menghakimi, itu apa aja dikomentari. Gereja dikomentarin, gerejanya kurang gini, kurang gitu. Ke rumahnya orang apa aja dikomentari. Orang penampilannya apa aja dikomentarin Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini yuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang enggak selalu merasa diri paling benar. Karena penghakiman itu punyanya Tuhan, bukan punyanya kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini kalau orang merasa diri paling benar Bapak Ibu Saudara, dia menghakimi, dia apa aja dikomentarin, akhirnya dia akan rugi sendiri. Satu hari Bapak Ibu Saudara saya dengar satu cerita. Ada satu orang saya kenal Bapak Ibu Saudara, dia cerita sama saya, dia itu lagi apa ya, ya gumun gitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu gumun ya, bahasa gumun itu bahasa apa saya enggak. Dia itu bukan kagumnya tapi yang negatif. Dia itu gumun, kok ada ya orang kayak gini. Dia punya teman yang saya juga kenal Bapak Ibu Saudara. Satu hari dia ini diundang sama temennya ini Bapak Ibu Saudara, diundang di satu acara. Dia diundang di satu acara, didudukkan di tempat yang enggak enak. Di tempat yang benar-benar enggak enak lah Bapak Ibu Saudara. Sampai kita juga punya teman yang lain lagi datang juga ke sana. Ketika dia tahu dia didudukkan di tempat yang enggak enak, dia enggak mau ada di sana, dia 5 menit, 10 menit ditinggal, dia enggak mau ada di sana. Karena tempatnya benar-benar enggak enak. Tapi teman saya ini, yang saya kenal ini dia cuma bilang, ya wis lah aku digituknya, ya wis aku tak diem aja. Ya, dia ngikuti acara semua, di undangan itu dia ngikuti, ya wis lah diem lah, jingjai. Tapi yang bikin gumun itu gini, lewat berapa waktu teman saya ini dia yang bikin acara. Dia bikin acara, orang ini Bapak Ibu didudukkan di tempat yang paling baik. Di tempat yang depan sendiri, tempat yang paling baik. Lewat berapa lama Bapak Ibu, orang ini sudah ditempatkan di tempat yang paling baik. Yosek komentar Bapak Ibu. Oh acaranya kurang ini, kurang iku. Sampai teman saya gumun ya. Oh no, ada orang kayak gitu itu ya. Loh dia sendiri itu loh. Enggak bisa kasih yang lebih baik, dikasih yang baik, masih komentar Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena merasa diri paling benar. Mungkin dia enggak sadar Bapak Ibu kalau sebetulnya dia juga punya salah. Karena merasa diri paling benar. Yang cilaka Bapak karena orang ini apa aja dikomentarin. Saya dengerin itu gemes Bapak Ibu Saudara. Dia cerita sama saya, satu kali dia ada di satu tempat ketemu sama orang yang dia enggak kenal. Enggak tahu orang ini gimana, ada yang enggak pas gitu Bapak Ibu, dikomentari sama orang ini Bapak Ibu, dikomentari rame ribut Bapak Ibu Saudara. Satu keluarga dipukulin sama orang yang diajak ribut itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Saudara kalau kita jadi orang suka menghakimin, kalau kita jadi orang yang merasa diri paling benar 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin engkau menang. Mungkin orang yang engkau lawan dia diem Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak selamanya loh hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau ketemu sama orang yang lagi enggak pas Bapak Ibu Saudara, kita rugi sendiri. Hari ini yuk sama-sama kita belajar, tidak merasa diri yang paling benar. Kalau ada orang koreksi kita ya kita terima. Bukankah koreksi itu lama-lama akan membangun setiap kita jadi pribadi yang lebih baik. Saya kalau dikoreksi orang, saya terima, saya perbaiki. Karena apa? Ya karena memang salah Bapak Ibu Saudara, iya kan? Memang ada kurangnya ya kita perbaikin. Kalau kita jadi orang enggak bisa dikoreksi, kita enggak akan pernah maju Bapak Ibu Saudara. Hari ini yuk sama-sama kita belajar, jadi orang yang enggak selalu merasa diri paling benar.
Ciri-ciri orang yang merasa diri paling benar Bapak Ibu Saudara, saya pelajari ya karena saya dengar cerita ini Bapak Ibu Saudara, tak lihat orang ini ciri-cirinya apa. Dan saya ketemu sederhana, orang kalau merasa diri paling benar Bapak Ibu Saudara, satu biasanya orangnya kepo Bapak Ibu Saudara. Tahu kepo ya Bapak Ibu Saudara? Pengen tahu kenapa dia kepo Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang suka menghakimi biasanya nggak mau kalah. Makanya dia kepo Bapak Ibu Saudara. Yang kedua saya belajar, orang kalau merasa diri paling benar, biasanya suka berasumsi. Orang suka menghakimi itu biasanya suka berasumsi. Kelihatan temennya makan pinggir jalan, oh bangkrut. Oh Bapak Ibu Saudara. Loh orang mau makan pinggir jalan ya enggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Oh kelihatan temennya pinggir jalan, oh bangkrut. Gitu, suka berasumsi Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga saya belajar, orang kalau suka menghakimi itu suka menuduh biasanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam hidupnya sebetulnya ya Bapak Ibu Saudara, banyak penuduhan yang ada dalam hidupnya. Sehingga dia melampiaskan penuduhan dalam dirinya itu, dia nuduh orang lain. Hari ini pertanyaan saya sederhana, ciri-ciri ini ada enggak di Bapak Ibu Saudara? Kalau ada di Bapak Ibu Saudara, beware. Kalau ada di setiap kita, beware, hati-hati. Mulai hari ini doa sama Tuhan, Tuhan aku enggak mau punya hati yang kayak gitu. Karena saya sederhana, saya cuma mau katakan, ujung-ujungnya kita yang akan rugi sendiri. Amin. Hari ini kita belajar satu hal, enggak merasa diri paling benar. Kita tidak mau menghakimi karena penghakiman itu punyanya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower, lantai yang ke-6 di Surabaya Barat, setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami ada 2 ibadah, rindu bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Satu hal yang kami rindu, menyenangkan hati Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh hubungi, taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara boleh keluar sebagai seorang pemenang. Tetap kuat di dalam apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan, firman ini menegur setiap kami. Seringkali mungkin kami tidak sadar kalau kami menghakimi. Kami sering komentar. Tapi hari ini ajar kami, tidak sedikit-sedikit komentar, tapi hari ini ajar kami mengkoreksi hidup kami. Hidup kami tidak sempurna, tapi hidup kami sempurna karena kami punya Tuhan. Kalau Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kami mau jadi orang yang mau mudah untuk mengampuni setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat ini yang menaungi engkau, memimpin, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. See you and God bless you.